datang di podcast kajian Islam dan Usul Fiqh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulidia Hasanah dengan NIM 2012301114 dan dengan saya. Dan saya Neneng Anissa dengan NIM 2012301112. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, oke. Di sini kami dari kelompok 7. Nah, kami akan membuat video podcast mengenai materi dilalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Usul Fiqh 2 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung mulai saja podcast kita kali ini. Oke, baik. Langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dalalah? Nah, jadi secara bahasa, kata dalalah itu berasal dari kata dala yang berarti menunjukkan atau memberi petunjuk. Sedangkan secara istilah, dalalah adalah petunjuk suatu lafaz terhadap makna tertentu. Sehingga dari lafaz tersebut kita dapat memahami suatu hukum tersebut. Oh, berarti dalalah itu penting untuk hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis. Nah, betul sekali. Menurut saya, dalalah itu sangat penting dalam memahami hukum Islam karena dapat membantu kita untuk mengetahui maksud dari suatu lafaz dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dengan adanya dalalah, hukum tidak akan dipahami dari arti langsung suatu kata, tetapi juga dari makna tujuan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalalah itu bisa memudahkan ulama dalam menetapkan hukum secara tepat sesuai maksud syariat. Nah, di dalam ilmu usul fiqh khususnya menurut ulama Hanafiyah, dalalah itu dibagi menjadi berapa? Nah, dan apa saja? Nah, menurut Hanafiyah itu ada 4 macam dalalah, yaitu yang pertama al-ibarah, yang kedua isyarah, yang ketiga an-nas, dan yang keempat iqtidah. Oke, kita mulai dari dalalah ibarah ya. Apa sih pengertian dalalah ibarah itu? Jadi, dalalah al-ibarah itu adalah petunjuk lafaz terhadap makna yang memang dimaksud secara langsung oleh teks. Nah, contohnya? Contoh ayatnya itu wa aqimus shalah, yang artinya dan dirikanlah sholat. Ayat ini memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat wajib. Terus bagaimana analisis hukumnya? Jadi analisis hukumnya itu termasuk ke dalam hukum taklifi, yaitu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena lafaz aqimus shalah adalah fi'il am atau kata perintah langsung. Dalam usul fikih, perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Dan jika kita sengaja meninggalkannya, maka kita akan mendapat dosa yang besar. Terus untuk dalalah isyarah itu maksudnya apa? Nah, yang kedua itu tadi kan dalalah isyarah, yaitu dalalah isyarah itu adalah petunjuk lafaz terhadap makna yang tidak disebut secara langsung, tetapi menjadi konsekuensi dari lafaz tersebut. Bisa berikan contoh apa saja? Contoh dari dalalah isyarah tadi ayatnya yaitu wa hamluhu wa fiqaluhu salasuna syahron, yang artinya masa mengandung dan menyapit itu 30 bulan. Nah, dari ayat ini ulama memahami ketentuan tentang masa minimal kehamilan. Nah, terus untuk analisis itu kayak apa? Nah, analisis hukumnya itu termasuk ke dalam hukum wada'i. Kok bisa termasuk hukum wada'i? Karena ayat tersebut menunjukkan ketentuan atau keadaan yang menjadi dasar penetapan hukum, bukan perintah atau larangan langsung. Jadi ayat ini menjadi petunjuk bagi pelakunya suatu hukum. Nah, selanjutnya nih, kalau yang dimaksud dengan dalalah al-nas itu apa? Nah, jadi dalalah al-nas ini adalah petunjuk lafaz terhadap hukum sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks karena memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Nah, misalnya contohnya apa nih? Contohnya itu fala taqullu lahum ma uffin, yang artinya maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Nah, ayat ini melarang kita berkata kasar kepada orang tua. Nah, untuk analisis hukumnya tuh? Nah, jadi analisis dari dalalah al-nas ini hukumnya termasuk hukum taklifi haram. Kenapa dia bisa haram?
Karena larangan mengatakan itu menunjukkan haramnya menyakiti orang tua. Maka memukul atau membentak orang tua itu lebih haram lagi karena memiliki ilat yang sama, yaitu menyakiti orang tua. Jadi tidak boleh karena itu hukumnya haram dan akan mendapatkan dosa yang besar. Oke, nah yang terakhir nih, yang dimaksud dengan dalalah ibtidah. Coba. Nah, jadi dalalah ibtidah ini adalah petunjuk lafaz terhadap makna yang harus diperkirakan keberadaannya agar kalimat ini menjadi benar dan dapat dipahami oleh orang lain. Nah, contohnya tuh kayak mana nih? Nah, jadi contoh dari dalalah ibtidah ini yaitu bunyinya hurrimat alaikum ummahatukum, yang artinya diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Nah, untuk analisis hukumnya tuh kayak mana tuh? Nah, jadi analisis hukum dari dalalah ibtidah ini hukumnya termasuk hakiki taklifi, yaitu haram. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena yang dimaksud dalam ayat bukan haram keberadaan ibu, tetapi haram menikahi ibu kandung. Kata menikahi dipahami secara tersirat agar makna ayat menjadi benar menurut syariat. Jadi tidak boleh menikahi ibu kandung sendiri, itu hukumnya haram. Berarti haram. Ya. Nah, jadi secara sederhananya dalalah itu adalah cara suatu lafaz atau ayat yang menunjukkan makna atau hukum. Misalnya ada ayat Al-Quran. Nah, ulama melihat ayat itu menunjukkan hukum apa dan dipahami dengan cara bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran mutakalimin atau jumhur ulama. Dalalah ini dibagi menjadi dua, yaitu mantuk dan mafhum. Nah, langsung saja kita dengarkan materi ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Maulidia Hasanah. Nah, selanjutnya tuh apa sih yang dimaksud dengan dalalah mantuk ini? Nah, oke. Mantuk itu adalah makna yang langsung disebut dalam suatu lafaz dan ayat. Jadi hukumnya itu sudah jelas tertulis di dalam ayat, tidak perlu lagi kita menebak-nebak atau kita menerjemahkan. Itu. Bisa diberikan contoh dari dalalah mantuk ini? Kalau untuk contoh ayatnya tuh wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, ayat ini tadi tuh menjelaskan untuk kita diperintahkan untuk sholat dan menunaikan zakat. Nah, karena maknanya itu langsung kelihatan jelas di dalam ayat tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan mantuk. Nah, jadi dari ayat tersebut analisis hukumnya bagaimana? Nah, kalau analisis hukum ini dia termasuk ke dalam hukum taklifi karena dia berisi perintah. Jadi manusia itu diminta melakukan sesuatu, yaitu sholat dan tunaikan zakat. Berarti ini hukumnya wajib, jika ditinggalkan itu berdosa. Iya, seperti itu. Nah, jadi mantuk ini tadi terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada syarih dan ghairu syarih. Nah, syarih yang pertama itu maknanya jelas sekali dan langsung mudah dipahami. Nah, syarih tadi kan artinya jelas dan langsung bisa dipahami. Coba kasih contoh satu ayat mengenai syarih ini yang dapat saya pahami. Oke, contoh ayatnya itu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Nah, itu kan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari ayat ini kan sudah dijelaskan langsung nih untuk jual beli itu diperbolehkan dan sedangkan riba itu diharamkan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari maksud dalam lafaz ini tuh seperti apa karena dia sudah dijelaskan di dalam ayat itu. Nah, berarti sudah jelas bahwa riba itu diharamkan bagi umat Islam. Ya. Nah, dari penjelasan ayat kamu tadi kan sudah kamu jelaskannya. Nah, jadi dari ayat tersebut analisis hukumnya itu termasuk ke dalam hukum apa? Itu termasuk ke dalam hukum taklifi karena dia ada halal dan haram. Nah, artinya manusia itu diminta menjalankan yang halal dan untuk meninggalkan yang haram. Begitu. Nah, untuk yang kedua tuh Neng, kan ada ghairu syarih. Ghairu syarih itu maknanya tuh tidak jelas. Jadi kita harus memahami makna tersembunyi yang ada di dalam lafaz tuh. Nah, ghairu syarih ini terbagi lagi menjadi tiga. Itu ada ibtidah, ima, sama isyarah. Nah, untuk ibtidah ini itu adanya sebuah kata sebenarnya tidak disebut, tapi harus dipahami dalam kalimat itu supaya masuk akal. Gitu. Oh, berarti ibtidah ini
kalimatnya itu tidak langsung. Berarti kita itu harus mencari atau memahami kalimatnya terlebih dahulu supaya kita itu bisa menalar ke dalam akal kita. Nah, jadi contohnya itu seperti apa? Oke, contohnya itu was'alil qaryatal lati kunna fiha. Nah, dan tanyalah kampung tempat kami berada. Nah, di situ kan ada kalimat kampung. Kampung itu kan tidak bisa ngomong. Berarti itu sebenarnya tanyalah ke penduduk kampung. Nah, berarti di situ kan ada makna tersembunyi yang dipahami walaupun tidak disebut secara langsung di kalimat kampung. Gitu. Nah, jadi dari ayat tersebut analisis hukumnya itu bagaimana? Analisis hukumnya itu termasuk hukum taklifi karena di situ ada kalimat perintah tanyalah. Nah, jadi kalimat perintah tanyalah itu berarti kita menanyakan kepada siapa? Ya, tanyalah kepada penduduk kampung, bukan kepada kampung karena kan kampung itu tidak bisa ngomong. Jadi tanyalah kepada penduduknya, bukan kampungnya. Berarti tanya pada penduduk desanya secara langsung. Ya. Nah, untuk yang kedua tuh ada ijma. Nah, ijma ini adalah suatu hukum yang muncul karena ada sebab dan akibat tertentu. Oh, jadi ijma ini hukumnya muncul apabila ada kejadian sesuatu sebab itu. Karena adanya sebab. Jadi contoh dari ijma ini apa? Contohnya itu ayatnya seperti ini. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahum. Nah, itu laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Nah, dari ayat tadi kan ada artinya maka potonglah kedua tangannya. Nah, itu maksud potonglah kedua tangannya itu tangan dua-duanya atau kedua-dua tangan pencuri itu dipotong. Nah, itu yang dipotong kedua-duanya, tangan laki-laki dan tangan perempuan, bukan hanya dua tangan saja, tapi dua-dua tangan dari laki-laki dan perempuan itu tadi. Jadi tangan yang melakukan pencurian itu semuanya dipotong, bukan salah satu. Semuanya yang dipotong. Nah, jadi hukuman potong tangan itu ada karena dia mencuri tadi. Karena dia melakukan pencurian. Mencuri itulah yang menjadi sebabnya muncul hukum. Oh, iya. Tadi kan karena hukum ini akan muncul apabila ada sebab sesuatu yang terjadi. Sebabnya itu tadi karena mereka mencuri. Oh, iya. Nah, jadi dari ayat ini tadi bagaimana analisis hukumnya? Untuk analisis hukumnya itu termasuk wad'i karena pencurian itu menjadi sebab, karena adanya sebab hukum itu itulah dia menjadi analisis hukum wad'i. Berarti ada sebab ada akibat. Nah, selanjutnya itu mengenai isyaro. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan isyaro dalam mantuk ini? Isyaro itu adalah makna yang dipahami dari ayat walaupun itu bukan tujuan utama dari ayat tersebut. Oh, berarti kalau bukan tujuan utamanya ya. Nah, dari pengertian isyaro tadi coba buatkan satu contoh mengenai isyaro ini. Oke, untuk contoh ayatnya itu wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Nah, itu maksudnya kehamilan dan menyapih sampai 30 bulan. Dan ayatnya wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, ini maksudnya dari ayat ini ulama itu menghitung untuk ibu hamil dan menyusui itu selama 30 bulan. Dan untuk ibu menyusui itu selama 2 tahun. Dan minimal untuk ibu hamil itu selama 6 bulan. Jadi itu berarti menyusui selama 24 bulan, berarti minimal kehamilan itu 6 bulan. Ya, karena 6 bulan dan untuk menyusui minimal 2 tahun. Nah, jadi analisis dari hukum isyaro ini apa? Kalau ini dia termasuk hukum wad'i karena dia menjadi dasar sebuah penetapan hukum. Nah, Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai itu mantuk ya. ya mantuk. Nah, berarti menurut mata kuliah ini kan tadi ada 2, mantuk dan mafhum. Nah, berarti kedua ini kita akan membahas mengenai mafhum. Nah, langsung saja. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mafhum ini? Oke, kalau mafhum ini
dia tuh sebenarnya kebalikan dari mantuk tadi. Nah, sedangkan mantuk tadi itu kan dijelaskan secara jelas. Nah, untuk mafhum ini dia tidak disebutkan secara jelas, tidak disebutkan secara langsung. Oh, berarti kalau mantuk ini tadi secara langsung, sedangkan mafhum ini tidak langsung dalam kalimat. Tidak langsung seperti itu. Nah, untuk yang mafhum ini, Neng, dia terbagi juga menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu adalah ketika hukum yang tidak disebut ternyata sama dengan hukum yang disebut. Oh, berarti hukum tidak disebut artinya sama dengan hukum yang disebut. Sama seperti itu. Nah, jadi contohnya itu bagaimana? Untuk contohnya tuh dalam ayat fala taqul lahuma afin, janganlah berkata kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita bilang tidak boleh, apalagi kita membentak atau memukul kedua orang tua, tentu itu lebih tidak boleh. Sedangkan kita berkata tidak boleh, apalagi membentak, memukul, itu sangat-sangat tidak boleh. Itu kita akan mendapat dosa yang besar berarti. Jelas kalau itu. Sedangkan kita berkata tidak boleh, Apalagi memukul. nah itu sangat tidak boleh. Jadi dari penjelasan ayat tadi, analisis hukumnya bagaimana? Kalau itu dia termasuk hukum taklifi, karena itu ada larangan, karena tidak diperbolehkan berkata tadi, karena itu ada larangan, karena dia disebut hukum taklifi. Berarti itu yang tadi kan sudah dijelaskan pembagian yang pertama. Coba jelaskan pembagian kedua ini apa? Oke, untuk mafhum yang kedua itu ada mafhum mukhalafah. Nah, ini hukumnya bisa berbeda kalau syarat atau sifatnya itu berbeda. Syarat atau Sifatnya. oh, berarti syarat atau sifatnya yang berbeda. Nah, coba berikan satu contoh ayatnya. Untuk contoh ayatnya, wamal lakum yastati minkum taulan. Nah, barang siapa yang tidak mampu, berarti hukum itu berlaku untuk orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu, berarti sifatnya berbeda lagi. Berarti hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu, berarti hukumnya jelas beda lagi. Karena di situ dituliskan untuk orang yang tidak mampu. Bagi yang orang yang tidak mampu saja. Nah, dari penjelasan tadi, coba berikan satu contoh ayat. Contoh ayat itu wa in kunna ulati hamlin fa'autiku alaihin. Nah, ini maksudnya artinya jika mereka hamil maka berilah nafkah. Maksudnya itu berarti nafkah itu wajib diberikan ketika hamil. Nah, kalau istri lagi sedang tidak hamil maka hukumnya tuh jadi berbeda. Nah, jadi perbedaannya itu seperti apa? Berbeda tuh maksudnya pas ketika hamil tuh dia diberikan nafkah tuh yang lebih dari pas ketika dia tidak hamil. Nah, itu dia diberi nafkah oleh suami itu lebih ketika dia hamil. Oh, jadi dengan itu ada perbedaan hukumnya. Jadi kalau ibu hamil itu mungkin kebutuhannya lebih banyak. Ya seperti itu. Tapi dua-duanya itu pasti wajib. Ya, pasti wajib diberi Namanya itu nafkah. diberi nafkah. Cuman yang membuat berbeda itu ketika hamil dan tidak hamil itu tadi. Jadi ketika hamil nafkahnya dilebihin karena Ya, kebutuhannya jadi juga lebih karena juga banyak. lebih banyak. Nah, dari contoh ayat tadi, jadi apa sih sebenarnya analisis hukum dari hal ini? Analisis hukumnya itu termasuk hukum wada'i, karena hamil inilah yang menjadi syarat adanya hukum. Oh, karena hamil tadi terjadilah suatu hukum. Iya, karena ada hamil tadi itu terjadilah syarat. Syarat terjadinya suatu hukum. Karena ada syarat yang tadi hamil, syaratnya itu hamil, jadi terjadilah segala macam. Paham. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pembagian yang pertama dan yang kedua. Coba jelaskan pembagian yang ketiga itu apa? Oke, yang ketiga itu ada mafhum mughayah. Nah, ini itu hukumnya berlaku sampai batas tertentu. Nanti hukumnya berlaku apabila sudah ada batas tertentu. Kalau sudah berlebih tertentu itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku karena dia sudah ada batas hukum. Nah, dari penjelasan tadi, coba kasih satu contoh ayat mengenai Untuk contoh ayatnya summa atimus siyama ilal laili. Nah, itu kemudian sempurnakanlah
Nah, maksudnya kita tuh melakukan puasa sampai malam hari. Nah, berarti kalau malam itu sudah tiba, berarti puasa itu sudah selesai. Jadi kita sudah boleh makan dan minum karena sudah sampai waktu tertentu. Sudah ditentukan. Ini analisis hukumnya itu termasuk ke dalam apa? Analisis hukumnya itu termasuk ke dalam wad'i, karena malam itu menjadi batas akhir hukum puasa. Karena sudah menjadi batas, itu termasuk hukum wad'i. Berarti apabila sudah memasuki malam atau saat matahari terbenam itu kita sudah boleh melakukan makan atau minum aktivitas yang lainnya. Karena ya itu tadi dia sudah ada batas tertentu yang ditetapkan. Oke, masya Allah sekali podcast kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa dalalah itu sangat penting, iya Neng ya? Betul. Nah, dalam memahami hukum Islam dan membantu kita memahami makna dari Al-Quran dan hadis. Ya, betul sekali, Li. Karena dengan memahami macam-macam dalalah ini kita bisa lebih tepat dalam menggali apa sih hukum syariat itu sebenarnya. Betul sekali. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian dan penjelasannya. Semoga podcast kami membahas tentang Dalalah ini dalalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Amin. Mungkin podcast kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Kami berdua meminta maaf jika ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang jelas, karena kami di sini juga masih sama-sama belajar. Oke. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.